Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Berikut ini saya akan menyajikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Yusuf, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saya satuan pendidikan di SMA Negeri 1 Cikarang Timur. Oke. Adapun kesimpulan yang saya buat, hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak-anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidik menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Nah, adapun ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu saya kelompokkan jadi 8. Yang pertama, mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Kemudian kedua, pendidikan yang berasaskan trikon. Yang ketiga, tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. Yang keempat, pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Yang kelima, pendidikan berpusat pada murid. Yang keenam, pendidikan budi pekerti. Yang ketujuh, mendidik diibaratkan seperti menanam padi. Yang kedelapan, belajar sambil bermain. Nah, yang pertama, mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan yang sangat menginspirasi sampai saat ini, yaitu Ing Harso Sung Tulodo di depan memberi teladan, Ing Madjo Mangunkarso di tengah memberi semangat atau kemauan, dan Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan atau motivasi. Nah, sebagai pendidik kita harus mampu mengejawantahkan ke dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, yaitu pendidikan berasaskan trikon. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas trikon itu yaitu kontinuitas, tidak melupakan akar-akar nilai budayanya ya. Kemudian konvergensi, pendidikan yang harus memanusiakan manusia. Yang ketiga, konsentris, pendidikan yang harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid yang harus kita terapkan. Sebagai pendidik kita harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar. Murid merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Yang ketiga yaitu tripusat pendidikan. Nah, tripusat pendidikan sebagai sumber belajar ini memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Ketiganya secara tidak langsung telah mengadakan pembinaan yang erat dalam praktik pendidikan, yaitu yang pertama, orang tua yang melaksanakan kewajibannya mendidik anak di dalam keluarga. Yang kedua, karena keterbatasan orang tua dalam mendidik anak, ya berarti sekolah ya. Yang ketiga, masyarakat yang menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasi keterampilannya. Yang keempat, pendidikan yang menuntun pada kodratnya, yaitu pendidikan menuntun sesuai kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat, bentuk, lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Kodrat zaman bisa diartikan sebagai bahwa kita sebagai pendidik harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup berkarya menyesuaikan diri dalam konteks pembelajaran pendidik. Pendidik harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Yang berikutnya, pendidikan yang berpusat pada murid. Nah, pendidikan yang berpusat pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Sebagai pendidik kita harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang, seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kritis dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta wawasan global untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Yang keenam, pendidikan budi pekerti. Nah, di sini juga Ki Hajar Dewantara atau budi pekerti itu perpaduan antara gerak pikir, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Nah, budi pekerti juga dapat diartikan perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai pendidik. Sebagai pendidik harus senantiasa memberikan teladan,
yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan sekolah untuk menanamkan nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak-anak. Yang ketujuh, mendidik diibaratkan menanam padi atau tanaman. Nah, di sini peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat sesuai kebutuhan tanaman itu agar tumbuh dan berbuah baik. Tentu saja beda tanaman beda perlakuannya. Kemudian yang kedelapan, belajar sambil bermain. Nah, di dalam kelas kita harus memperhatikan kodrat anak-anak yang masih suka bermain. Ketika murid-murid yang sedang bermain, pasti yang mereka rasakan ada kegembiraan. Nah, itu membuat suatu kesan membekas. Sebagai pendidik, kita harus mampu memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan, apalagi menggunakan permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik mengajarkan anak untuk melestarikan kebudayaan. Nah, adapun untuk pembelajaran refleksi setelah membaca modul 1.1, beberapa pertanyaannya. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelumnya saya fokus saja pengembangan mata pelajaran yang diajar aja. Kemudian kurang memfasilitasi gaya belajar siswa, kurang menuntut siswa dalam pembelajaran, kurang menyentuh rasa siswa. Setelah mempelajari atau memahami merefleksi modul-modul 1.1, saya mengonsep atau melaksanakan konsep pembelajaran Merdeka Belajar, melakukan proses menuntun siswa dalam proses pembelajaran dan mengawasi mereka. Kemudian student center, mengoptimalkan pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran sesuai tuntutan zaman, sesuai dengan menggunakan gawai mereka. Kemudian menumbuhkan budi pekerti melalui 5S dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Kemudian refleksi yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Penerapan yang berusaha saya lakukan yaitu berusaha menerapkan Merdeka Belajar pada siswa, kemudian memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran melalui student center, melaksanakan kolaborasi dengan mata pelajaran lain, dan menjalin komunikasi yang baik dengan rekan dan siswa. Terima kasih, demikian kesimpulan dan refleksi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.